Terus yang jadi pertanyaan saya itu begini, kalau tadi benar ya sudah jika ada pembahasan bahwa rakyat itu sebenarnya tidak merasa dirugikan. Ya. Yang penting bukan saya, bukan uang saya yang dikorupsi dan sebagainya. Ya. Tidak merasa dirugikan sama sekali, gitu. Nah, beda kalau misalkan kejahatan lain, misalkan kemarin ilegalogi gitu ya. Ya, rakyat kan pada akhirnya hari ini dirugikan dengan banjir dan sebagainya. Ya, itu nanti apa sebenarnya kalau misalkan terus keadaan seperti ini, korupsi merajalela ini, yang akan dirasakan dampaknya oleh rakyat secara luas itu apa? Sehingga kok kita malam hari ini itu kok bahas itu juga urgensinya itu apa? Gitu. Kita juga nggak dirugikan juga, itu ya, nggak dirugikan. Apa sih sebenarnya urgensinya kita ini kok tidak ngurus-ngurus tentang OTT itu, sudah ada yang ngurus dan sebagainya. Pertanyaannya itu, ini kumawan pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaannya seperti itu, ngapain sih kita harus ribet ikut-ikutan, toh nggak ngaruh juga ke kita, kayaknya nggak ngaruh. Kemudian sebenarnya tadi beliau lupa ada pertanyaan berikutnya, apa sih pengaruhnya jika ini terus terjadi, kan begitu. Monggo Ustaz, silakan dijawab. Monggo Ustaz Latif. Ustaz Syardi, monggo silakan. Ya, ya karena itulah kemudian forum-forum ini itu kemudian menjadi penting agar umat itu kemudian bisa melek gitu ya, apa linkage ya, hubungan antara berbagai peristiwa atau berbagai kejadian atau berbagai kerusakan itu yang kemudian disebabkan oleh perilaku koruptif ya. Sebab kalau itu tidak kita jelaskan, ya persis seperti yang sekarang kita lihat ya, masyarakat kemudian menjadi semakin permisif ya, karena dia nggak bisa membuat linkage atau hubungan antara perilaku koruptif dengan dirinya itu. Walaupun sebetulnya ini masih dalam tataran yang paling apa ya, paling bawah. Jadi level berpikir itu paling bawah. Kenapa saya katakan paling bawah? Karena apa yang disebut sebagai masalah itu seringkali itu baru disebut sebagai masalah itu kalau kena ke dirinya, ya. Kalau tidak kena ke dia, itu tidak dianggap sebagai masalah ya. Nah, ini berarti kita sudah terkena penyakit yang namanya individualisme ya. Apalagi individualisme itu ya, mementingkan diri sendiri ya. Dan ini level yang tadi saya sebut itu paling rendah ya. Jadi kalau masalah bagi dia itu sudah selesai ya, sudah terpecahkan untuk dirinya, maka dia anggap problem itu selesai. Coba kita lihat reformasi 97 ya. Reformasi 97, 98 itu kan berhasil menjungkalkan Orde Baru. Yang Orde Baru itu dituduh apa? KKN kan? Yang paling utama itu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kenapa? Karena mereka kena langsung, para pejuang reformasi itu mereka kena langsung dampaknya oleh kebijakan Soeharto ya. Tapi begitu kehidupan mereka berubah ya, mereka sudah mulai dapatin fasilitas ya, mulai dapatkan kemewahan,
Jadi problem-problem korupsi itu tiba-tiba dalam mindset mereka itu tiba-tiba hilang gitu. Padahal korupsinya masih banyak gitu. Ini artinya apa? Yang dianggap sebagai masalah itu adalah ketika itu kena ke dia. Tapi kalau nggak kena ke dia, tidak dianggap sebagai masalah gitu. Nah, ini level berpikir yang kalau dalam bahasa kita itu level berpikir yang, ya kalau kita mau jujur aja, level berpikir hewania. Hewania itu apa? Level berpikir yang ketika perutnya itu sudah kenyang, masalahnya sudah selesai. Dan itulah hebatnya sistem kapitalis. Dia ngerti caranya bagaimana mendinginkan atau menyelesaikan problem masyarakat. Ya, karenanya kenapa kok rezim yang sedemikian korup itu tidak bisa segera diselesaikan? Ya karena mereka juga punya mekanisme gimana caranya supaya untuk mendinginkan masyarakat. Caranya apa? Bagi-bagi bansos. Apa itu? Ya, 20.000 tiap. Nggak tahu kalau Ponorogo kemarin per orang dapat berapa. Iya kan? Makanya kalau dianggap ini masalah, tapi nanti besok ketika dibagi, digelontorkan dengan duit lagi, lupa lagi dia, ya. Jadi masalahnya selesai. Makanya kalau kita lihat sengkarut di dalam sistem demokrasi ini memang nggak ada ujung pangkalnya, ya. Kenapa? Pejabat, ya, atau mungkin juga presiden di awal kepemimpinannya dia juga sudah sampaikan, ini kita sudah ketemu ini, ya. Masalahnya kita sudah ngerti ini. Korupsi ini munculnya itu dari mana? Dari biaya politik demokrasi yang sangat mahal. Makanya ayo ini, mumpung ada ketua partai ini, kita rundingan selesai gimana caranya supaya masalah politik biaya mahal ini bisa kita selesaikan. Kita revisi barang-barang undang-undang pemilu. Kan di awalnya begitu, ya. Jadi mau diselesaikan tentang masalah biaya mahal gitu, ya. Tapi ternyata apa? Problemnya juga ada pada kultural. Makanya mereka khawatir kalau sistemnya dikembalikan ke seperti zamannya Soeharto, pemilunya cuma pemilu presiden, selebihnya yang pemilihannya itu presiden yang nunjuk gubernur macam-macam dan seterusnya. Mau nggak rakyat tiba-tiba sistem itu berubah dan mereka nggak dapat serangan fajar? Tiba-tiba berubah ini. Wah, itu masyarakat itu bakal ngamuk, nggak karu-karuan. Kenapa? Karena selama ini jatahnya mereka itu tiba-tiba diambil. Sudahlah baginya itu 5 tahun sekali, itu pun juga mau diambil lagi gitu. Akhirnya nggak jadi lagi itu wacana untuk menyederhanakan sistem pemilu. Dan terus gimana caranya kita mau mutus dari kalau mata rantainya sudah seperti itu, ya. Nah, maka ada cara yang lain lagi, yaitu apa? Taraf berpikir masyarakat itu kita naikkan levelnya, bukan lagi taraf berpikir hewania, ya, tapi menuju pada taraf berpikir, kalau bahasa kita itu taraf berpikir islami, taraf berpikir ideologis, taraf berpikir mabda'i, ya. Artinya apa? Kalau keyakinan kita mengatakan bahwa yang namanya korupsi itu salah, sampai kiamat itu tetap salah, meskipun rakyatnya sejahtera. Karena ada juga di beberapa negara, meskipun kepala negaranya itu korupsi, tapi rakyatnya itu sejahtera, dan bagi mereka itu nggak problem, bukan masalah gitu. Nggak apa-apa, yang penting kita masih disejahterakan, nggak apa-apa dia korup. Kalau perspektif ideologi kita mengatakan meskipun rakyatnya itu sejahtera, tapi kalau itu korup, maka tetap harus kita nilai itu salah. Meskipun kita itu makmur, ini banyak gorengan, ya, terus terusnya, ya, rakyatnya sejahtera, tapi kalau yang diterapkan bukan Islam, tetap bagi kita itu problem. Karena problem kita itu adalah, ya, ini adalah manifestasi dari keimanan. Ya,
Memang tadi betul kalau di dalam konstitusi kita itu, di dalam tujuan pendidikan itu dikatakan mencetak pribadi yang beriman dan bertakwa, ya. Tapi mestinya ini bukan cuma sekedar berhenti pada level tulisan, ya. Tapi memang dia harus istilahnya? Memang harus dibangun dari segi keyakinan bahwa memang, ya, orang kalau betul-betul dia beriman itu persis seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya, dalam salah satu hadis beliau mengatakan, ya, bahwa, ya, la yasriku asyarik wa huwa mu'min, ya. Jadi seseorang itu dia tidak akan mencuri, seorang pencuri itu tidak akan mencuri kalau dia itu mukmin, ya. Jadi ini jadi pondasi. Jadi kalau imannya seseorang itu benar, bagus, baik, maka pencurian itu tidak akan mungkin dia lakukan, meskipun di depan dia itu banyak sekali tawaran-tawaran yang sifatnya duniawi. Kenapa? Karena paradigma dia itu paradigma tauhid, yang cara pandangnya itu sampai ke akhirat. Nah sekarang bagaimana menghadirkan cara pandang akhirat di tengah-tengah muslim, sementara yang disebut dengan akhirat itu ora ketok, gitu, ya. Ya, jadi coba kita bisa bayangkan itu pandangan akhirat ini yang hilang, gitu. Yang dilihat itu ya kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya duniawi, ya. Itu tadi sudah syukur bagus kena 10 tahun. Tapi kan kalau menurut pejabat nggak sampai 10 tahun, ada yang cuma setengah tahun sudah selesai, kan? Banyak lah, ya. Oh ini dia kooperatif, potong 1 tahun, ya. Oh ini dia berkelakuan baik, ya, potong masa tahanan, ya. Nanti di dalam penjara masih lagi, ya, sampai nanti 17 Agustusan kena lagi yang namanya remisian. Ujung-ujungnya dihitung ternyata nggak sampai 1 tahun, gitu. Dengan korupsi yang skala besar itu. Sudah gitu masih bisa jabat lagi. Itu gimana orang itu nggak bisa kalau bayangannya dunia, mungkin kita mikir juga kayaknya lebih enak korup, gitu. Iya. Lah iya. Timbang soro-soro capek-capek, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya. Dan kalau mau korup jangan tanggung, ya. Karena korupsi itu makin gede makin aman, gitu. Iya. Jadi yang kena itu miliaran sekarang. Coba kita lihat, Nadiem itu sedang ngomong kayak apa di persidangan. Saya setor berapa? Saya setor kemana? Yakut juga sudah ngomong, saya setor kemana? Lah yang setor-setor ini loh yang ketangkep, yang disetor itu loh enggak diapa-apain sampai sekarang, masih mulai, ya kan? Dan seterusnya. Jadi kalau mau itu, dan itulah kayaknya prinsip dari para pejabat sekarang. Jadi kalau mau korupsi jangan tanggung-tanggung, yang banyakin sekalian. Karena dia sudah harus menghitung nanti kalau masuk penjara bagaimana, bela nyari pengacaranya bagaimana, nyari hakimnya itu bagaimana, ya, nyogok jaksanya itu bagaimana. Itu dia sudah berhitung itu sekian, gitu, ya. Dengan biaya politik dia yang juga dikeluarkan banyak. Makanya tadi begitu dia menjabat, yang dia lakukan itu adalah trading influence, ya, memperjualbelikan pengaruh. Makanya siapa mau jadi pejabat tinggal nunggu setorannya itu berapa. Nah saya kira yang di Ponorogo kasusnya ya mirip-mirip itu. Mungkin ada yang lagi dengar ini kayaknya mau ada pergantian, ini bisa-bisa saya nggak jadi kepilih, ini merapat lagi. Yang satu punya wewenang, oh ya kemarin saya kosnya habis berapa waktu pemilu, apa benefit yang bisa saya ambil, kemudian selanjutnya nanti kalau ada masalah saya butuh berapa lagi. Oh udah, akhirnya terjadilah trading influence. Makanya langsung kena tadi itu, ya, hari Jumat. Jadi langsung kena, padahal katanya orang soleh, gitu, ya, gitu, orang soleh. Nah itu jadi luar biasa, ya. Tapi kalau orang soleh yang kena ini juga kadang kita speechless juga, ya.
Wih, itu Anda ngomong agama, ternyata yang ngerti agama kena gitu. Berarti nggak soleh, Ustaz. Kalau soleh nggak, kayaknya nggak kesana. Ini bakal heboh ini kalau apa yang di Kementerian Agama yang kena itu udah paling sokih itu urusan agama itu paling kena, itu bisa jadi skandal besar itu kan. Gitu. Nah itu yang ngerti agama. Gimana kalau yang nggak ngerti agama? Allah wala quwata illa billah ya. Nah itu yang saya kira memang perlu untuk kemudian terus kita adakan edukasi ya. Paling tidak minimum kita nggak jadi ikut-ikutan ya terkena menjadi paling tidak sampai jadi pelaku korup ya. Makanya ngajinya yang benar dan ngajinya harus intensif ya. Kenapa? Karena kalau ngaji intensif aja kadang masih punya resiko digoda, karena setan itu datangnya tiap menit kan. Ya, ngajinya seminggu sekali, setannya datang setiap saat gitu. Nah ini yang jadi